Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para bapak, para ibu dan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari berganti hari, minggu demi minggu silih berganti, sehingga tiba saatnya kita sampai kepada malam 17 Ramadan, di mana malam ini biasanya kita peringati sebagai Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Maka materi kajian pada malam hari ini mengkaji tentang Al-Quran, kecintaan kita kepada Al-Quran. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nisfu Ramadan dzahaba wa nisful akharu dzahab. Nisfu Ramadan dzahab wa nisful akhar dzahab. Separuh Ramadan telah pergi dan separuh yang tersisa itu bagaikan emas, saking dari mahalnya. Karena kalau kita sudah masuk kepada 10 terakhir, di situ ada malam yang kita tunggu-tunggu, yaitu malam Jumat, malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Bulan yang malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berbicara tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Disebut turun itu dari atas ke bawah, betul? Ada anak di atas, turun ke bawah. Namanya turun di mana-mana ke bawah. Ngapain kok ngomong turun ke bawah? Turun gitu aja kan cukup. Naik ke atas, naik ke atas ya. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu turun dari derajat yang tinggi ke derajat yang rendah. Maka namanya turun, nuzul itu turun. Dari derajat Al-Quran di sisi Allah di Lauh Mahfuz, turun ke sana di dunia, kemudian turun ke bumi yang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi turun, maka disebut dengan nuzulul Quran. Mengingat Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Inilah dikatakan oleh ulama namanya Syekh Ahmad Isa An-Nasrawi, ajaban li amlil Quran. Begitu mulianya Al-Quran, begitu mengagumkan urusan Al-Quran. Coba lihat, nazala Jibril bi fasbah afdalal malaikah. Gara-gara malaikat Jibril membawa turun Al-Quran, malaikat Jibril menjadi afdal malaikah, malaikat yang terbaik. Nazala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asbah sayyidul khalq. Gara-gara Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi menjadi sayyidul khalq, bukan hanya sekadar sayyidul anbiya wal mursalin, tapi ini pimpinan makhluk semuanya. Kanjeng Nabi nazala ala ummati Muhammad fa asbahat khairu ummah. Al-Quran turun kepada umat ini, umatnya Kanjeng Nabi, maka umat ini meskipun ada di akhir, tapi umat ini merupakan umat yang terbaik. Nazala fi Ramadan fa asbah khairu syuhur. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ramadan gara-gara dituruni Al-Quran di dalamnya, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Nazala fi Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, karena malam Lailatul Qadar itu malam dituruni Al-Quran, fa asbahat bi alfi syahrin, maka
dari 1000 bulan. Famadza law nazala fi qulubina, maka bagaimana kalau Al-Qur'an itu bertempat di dada kita, di hati kita, pastilah menjadi orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat Imam Baihaqi baginda Rasul dawuh, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang terbaik dari umat ini adalah membaca Al-Quran, dan waqiah itu termasuk dari bagian Al-Quran. Kalau sampai besok rutin maca waqiah, itu berarti sampai maca Al-Quran, dan maca Al-Quran itu termasuk afdalu ibadati ummati, adalah ibadah terbaik dari umat ini, yaitu baca Al-Quran, yang mana salah satu suratnya adalah suratul Waqiah. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan ini, karena bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka kita harus banyak membaca Al-Quran. Kalau di bulan ini saja di mana Al-Quran diturunkan, kita yang gak ada peningkatan baca Al-Quran, mau nunggu bulan mana lagi agar kita meningkatkan untuk baca Al-Quran? Al-Imam Az-Zuhri membesar dari tabi'in berkata, fa innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka dia hanyalah untuk membaca Al-Quran dan memberi makan. Jadi yang baca Al-Quran, ya it'amut ta'am, memberi makan. Memberi makanan ini kalau masuk ke kearifan lokal orang Jawa jenenge ter-teran. Menurut bulan Ramadan biasanya orang pakai ater itu namanya it'amut ta'am. Bukan hanya sekedar tradisi, tapi itu menjalankan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyam Al-Quran yashfa'anil abdi yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat, puasa Ramadan ini dan Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Yaqulu siyam, puasa itu berkata kepada Allah, ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, aku dulu selama orang ini di dunia, aku telah mencegahnya dari makanan, mencegahnya dari syahwat pada siang hari. Maka tolong pada hari ini, di hari yaumil qiyamah, berilah dia pertolongan. Wa yaqul Quran, dan Al-Quran berkata, mana'tuhun nauma bil laili wa syaffi'ni fihi. Ya Allah, orang ini pada waktu malam dia tercegah dari tidur karena apa? Membaca Al-Quran, maka berilah pertolongan kepada dia. Maka ini pertolongan sama dengan orang terhancur di sungai yang deras, di berantas. Maka tatkala ada pertolongan, ada tampar, ono pelampung, ditalen. Begitu dilempar ini, lebih senang mana kira-kira? Dilempar duit 10 juta kalau dilempar ban sing wis tanggal-tanggalan ini. Lebih pilih mana kira-kira? Apa diwincali masak kilo tambah lem. Maka seperti itulah syafaatnya Al-Quran, syafaatnya siam, puasa Ramadan. Maka keduanya diberikan pertolongan ya untuk orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan puasa kita, waqiah kita, baca Quran kita itu nanti bisa menjadi pertolongan untuk kita. Amin Allahumma. Orang mukmin ada yang baca Quran, ada yang enggak suka baca Quran. Orang munafik juga demikian, dan itu perumpamannya beda-beda. Ibarat buah, kata baginda Rasul, matalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang dia membaca Al-Quran itu seperti buah jeruk. Jeruk itu apa? Rihuha thayyib, aromanya enak, wa ta'muha thayyib, rasanya juga enak.
Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra' al-Qur'an. Adapun orang yang beriman tapi dia tidak suka baca Quran, kama dalil tamrah, seperti kurma. Bagaimana kurma itu? La rihalaha wa ta'muha ulmun. Tidak berbau, enggak ada aromanya, tapi rasanya manis. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Adapun perumpamaan orang munafik yang suka baca Quran. Jadi ternyata ada orang munafik itu senang baca Quran. Orang baca Quran tapi munafik ada. Ini disindir sama kanjeng Nabi. Ada orang munafik tapi senang baca Quran. Mathalur raihanah, seperti raihanah. Raihanah itu pada karo lek sampeyan mangan apa namanya? Lalapan. Apa niku? Kemangi itu rasa apa? Ambune wangi, tapi rasanya tetap pahit-pahit. Kalau manis-manis ya tetap pahit-pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang membaca Quran. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Quran. Ada orang munafik yang tidak suka baca Al-Quran. Kama halil hamdalah, dia seperti buah hamdalah. Buah hamdalah itu tidak berbau, kalau dimakan rasanya pahit. Nah, kembali kita ngomong. Kalau ambune dipangan pahit, apa itu? Pahit. Ini kata tadi. Maka jadilah seperti jeruk. Para Allah, coba imam-imam terdahulu, ulama kita. Imam Malik mengkaji hadis. Dulu ngaji di Masjid Nabawi, Imam Malik di Madinah. Tatkala masuk bulan Ramadan, dia ganti banyak baca Al-Quran. Imam Bukhari ini setiap hari hatam Al-Quran. Setiap hari hatam Al-Quran, 20 juz. Masuk Ramadan, siang hatam Quran, malamnya tarawih 10 juz. Riwayat berarti Imam Bukhari ini sudah menghatamkan Al-Quran 40 kali. Adapun Imam Syafi'i ini setiap harinya itu hatam Al-Quran. Masuk bulan Ramadan, siang hatam, malam hatam. Betul Ramadan berarti telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Sampai pengen 30 sampai. Syekh Jamalul Lail dia digelari Al-Habib Muhammad bin Hasan, digelari Syekh Jamalul Lail. Beliau digelari Jamalul Lail, Jamal indah Lail malam, karena begitu malam beliau baca Al-Quran. Suaranya merdu, didengar oleh tetangga-tetangganya, sampai tetangganya joget nggak terasa, saking dari merdunya bacaan Al-Quran. Loh, kok bisa joget? Ini kalau Anda mendengarkan orang kiroah suaranya enak, sampai manggut nggak terasa, betul? Allah, enak manggut. Itu tambah enak loh, sak tangan-tangannya goyang bisa. Loh, itu tambah enak, nggak terasa. Itu bacaannya saya Jamalul Lail, sehingga beliau digelar sebagai Jamalul Lail. Bapak-bapak sekalian, membaca Al-Quran itu termasuk barometer kebersihan hati kita. Sayyidina Utsman berkata, "La tahuratul qulub lam tasba' min qira'atil Quran." Seandainya hati ini bersih, maka orangnya tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Burung oleh salam harus wale. Loh, itu berarti tandanya hatinya banyak kotorannya, banyak baca istighfar untuk membersihkannya. Lau tahuratul qulub lam tasba' min qira'atil Quran. Baca Al-Quran. Kalau malam qiyamul lail, tiru Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kalau qiyamul lail tidak banyak-banyak rakaatnya, cukup 2 rakaat. Kalau qiyamul lail itu usah banyak-banyak, tiru Sayyidina Utsman. Cuma 2 rakaat. Cuma Sayyidina Utsman ini kalau qiyamul lail 2 rakaat, habis Fatihah, Al-Baqarah sampai juz 15. Rakaat kedua juz 16 sampai 20. Itu Sayyidina Utsman. Dan tak sampai Pintu. Ini bisa sejauh subuh. Ya. Sementara Abdul Jauzah
pembesar ulama Basrah. Beliau berkata, "Naqul hijar ahwan al-munafiq min qira'atil Qur'an." Memindah batu yang besar itu lebih ringan bagi orang munafik daripada membaca Al-Quran. Mereka itu berat untuk baca Al-Quran. Takal ditanya kepada seorang ulama, "Wahai Syekh, bagaimana orang-orang dulu memperlakukan Al-Quran?" Maka Syekh ini berkata, "Ketahuilah, orang-orang salafus saleh dulu memperlakukan Al-Quran seperti anak-anak zaman now memperlakukan HP-nya. Jadi juga itu loh, itu kok biar itu, tapi saya tidak kalau saya kan HP, kamu kan Al-Quran itu HP, tapi boleh buka kurang gitu. Ya Allah pun. Untuk menumbuhkan rasa cinta, maka harus kenal dulu. Ya. Kata peribahasa, laisal hub biduni ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus kenal dulu Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, iya. Yakin Al-Quran itu betul-betul kalam Gusti Allah. Allah ingin meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu betul-betul original. Kalau urusan kalam Allah, ya, agama lain juga mengklaim kitab mereka juga kalam Allah, firman Allah juga, firmannya Gusti Allah. Ini agama ini mengaku begitu, ya, agama ini mengaku betul sendiri, benar. Maka harus ada pembuktiannya. Lek syukur ngomong kabeh iso, ono numpak sepeda motor tangkap polisi, mana STM nggak bawa apa. Ini betul mobil anu sepeda, betul lah. Ini saya beli sendiri saya, ini tak naikin sendiri. Tapi di STM tidak ada, mau potong ini sepeda curian kata polisi. Lu enggak coba ngomong tak buktiin di, ya betul ngomong tapi ditilang oleh polisi ini. Ya. Polisi tidak menerima omongan, tapi harus ada bukti. Sama dia kata Al-Quran, ini betul kitab suci, yang itu kitab suci, yang itu kitab suci. Apa buktinya? Maka Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran yang kita punya ada betul-betul kalam Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau memang kalian meragukan bahwa Al-Quran yang aku turunkan kepada kanjeng Nabi ini, kamu ragu, ini bukan dari Allah, kamu ragu kalau ini betul-betul dari Allah, fa'tu bi suratin min mithlih. Gawe dhewe wis. Kamu buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Jangan 30 juz, satu surat, pilih yang paling pendek. Yang paling pendek surat apa? Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar. Itu telu di sini. Telu ayat. Kalau saya akeh-akeh gawe telu ngene lho. Ayo gawe yo. Nek pancen awak ora ini betul-betul ada Allah. Yang dan tantangan itu turun di Arab sana, yang setiap hari ngomongnya bahasa Arab dan mereka gandrung dengan sastra itu, api-apian bahasa, api-apian sastra. Ayat itu turun kepada mereka. Dan kalau orang Jawa ditantang, ya mesti ayo gak iso, berarti ngomongnya raiso. Loh ini kan tantangannya turun di Arab sana. Wong Arab, awam kan berdino ngomong Arab, bisa ngarang tulisan Arab, bisa mengarang puisi. Coba, kalau memang kamu nggak percaya Al-Quran ini dari Allah, kamu buat tandingannya Al-Quran. Jangan 30 juz, satu surat saja yang paling pendek. Ternyata tantangan ini dari dulu zaman Kanjeng Nabi 14 abad ini sampai sekarang tidak ada yang berhasil membuat yang semisal Al-Quran. Ini dia surat yang pendek. Supaya kita yakin bahwa ini betul-betul mukjizat. Surat yang pendek, jangan diremehkan pendeknya. Tapi ini adalah Al-Quran yang merupakan tantangan Allah kepada seluruh manusia. Bahkan Allah tidak hanya menantang manusia saja. Ini, wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak penolong-penolongmu, sekutu-sekutumu, kroni-kronimu, apakah jin, setan, kabeh jan gawe ngarang koyo Al-Quran. Ayo
In kuntum shodiqin, kalau kamu memang betul menuduh Al-Quran bukan dari Allah, kamu buat yang semisal Al-Quran. Jangan 30 juz kakotan satu surat. Maka kita akan pelajari surat yang paling pendek. Apa dahsyatnya surat yang paling pendek ini? Kenapa orang-orang tidak bisa membuat hal yang sama dengan surat Al-Kautsar yang paling pendek? Surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, 1 ayat. Fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Ini yang paling pendek. Al-Kautsar ini terdiri dari 10 kata. Betul. Coba kita hitung. Kalau nggak dihitung dikira kalau ini ngarang. Ini kalau kotak-kotak. Inna 1, 2. Maksudnya potongan-potongannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya? Terdiri dari 10 kata. Berapa? 10. Berapa? 10. 10. Diingat-ingat, kata kuncinya adalah 10. Mana? Inna a'tainakal kautsar. Ada 10 kata. Pada ayat pertama memuat 10 huruf hijaiyah. Kalau tadi 3 ayat, kita fokus kepada ayat yang pertama dulu. Ayat pertama ini memuat 10 huruf hijaiyah. Sampai hitungin. Untuk memudahkan saya kasih panah itu. 10 huruf hijaiyah. Maksudnya tanpa yang diulangi. Jadi alif masih ono telu ono papat ya dihitung siji. Ini menghitung hurufnya. Menghitung hurufnya. Nanti di rumah boleh direnungkan lagi. Baca inna atau inna dihitung mulai. Ya. Betul ya, ada 10 ya. Ada 10. Ini kata kuncinya 10 tadi. Ternyata setiap ayat yang pertama itu ada 10 huruf. Sepakat ya? Ada 10 huruf, dihitung. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu jumlahnya 10 huruf. Dihitung itu ada panah-panahnya. Betul. Kalau yang diulangi nggak dihitung. Ba tasdid babnya 2, ya dihitung 1 hurufnya yang gitu. Ada 10. Ini adalah surah ayat yang kedua. Ada berapa? 10. Kata kuncinya adalah 10. Kita periksa ayat yang ketiga. Soalnya kalau 1, 2 paling tepatan. Oke, kita periksa ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ternyata juga memuat huruf hijaiyah sebanyak 10 juga. 10. Ada 10 kata dan setiap ayatnya terdapat 10 huruf. Sambung ya. Selanjutnya, di antara sekian banyak huruf dalam surat ini, huruf yang paling banyak terulang adalah huruf alif. Alif itu kata. Dan ternyata kalau dihitung alifnya, alif atau hamzah, itu alif dan hamzah itu sami. Itu ternyata terulang sebanyak 10 sesuai dengan kata kunci. Ini buktinya. Ada yang kelewatan dari panah kira-kira? Tidak ada yang kelewatan. Itu 10 ya. Itu alif ataupun hamzah. Kembali lagi ke kunci 10. Jadi ini yang paling banyak adalah huruf alif, dan alif atau hamzahnya itu terulang-ulang sebanyak 10. Selanjutnya, huruf yang tidak terulang. Jadi kalau huruf yang terulang itu diantaranya alif atau hamzah. Yang paling banyak adalah alif hamzah. Ternyata yang paling banyak diulangi sebanyak 10. Sekarang kita fokus lihat kepada huruf yang nggak diulangi. Sehingga pembarani dalam surat ini yang tidak terulang. Seperti ain. Ain itu ya satu tok itu, inna aknya tok itu. Yang setelahnya nggak ada ain lagi. Oh, ya cuma satu. Ya cuma satu itu. Jadi kita ngitung ke yang tidak ada pengulangan. Ternyata huruf yang tidak diulang-ulangi seperti kaf itu ada, atau ka, robika. Karena kita ngitung yang tidak diulangi, maka kafnya tidak dihitung. Kita ngitung huruf yang tidak diulangi. Huruf yang tidak diulangi ternyata ada
10. Kata kunci kita adalah 10. Paham maksudnya? Selanjutnya, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna sya'nika wal abtar. Akhirnya itu ro kautsar wanhar abtar ro. Setiap ayatnya akhirnya ro. Ro itu urutan keberapa dari urutan huruf hijaiyah? Hah? Betul ya? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, o, dal, ro. Urutan ke-10. Urutan ke-10. Betul? Urutan ke-10. Dan kemudian ini, ternyata ayat surat di dalam Al-Quran yang akhir suratnya huruf ro itu ada 10 surat. Di antaranya adalah surat Al-Maidah. Akhirnya adalah wa ala kulli syai'in qadir, ada ro. Surat Al-Hajj wa ni'man nasir, ro. Surat Luqman alimul khabir. Surat Asyura tasir umur, ro. Dan ternyata dari 10 itu 10 surat yang akhir suratnya diakhiri dengan huruf ra, urutan yang ke-10 adalah surat Al-Kautsar. 10 lagi urutan yang ke-10. Padahal ini nggak didesain seperti ini. Al-Quran 114 surat, lu kok bisa Al-Kautsar pada urutan yang ke-10? Seandainya mungkin bukan karangan Allah, bukan dari Allah, boleh jadi ini ada urutan ketiga misalnya. Soal Al-Kautsar ditaruh di 3 di atas, bukan di bawah. Ini 10 kundinya 10 lagi. Inna sya'nika wal abtar, yaitu surat Al-Kautsar, surat yang ke-10. Terus ada apa dengan 10 tadi itu? Kata-katanya 10. Kenapa kok 10? Karena surat Al-Kautsar itu menerangkan fasalli li rabbika wanhar. Nahar, yaumun nahar itu artinya yaumul kurban. Hari kurban itu Idul Adha. Idul Adha tanggal berapa? Tanggal 10. Jadi tatkala Allah menjelaskan tanggal 10, itu huruf yang diulangi 10, yang tidak diulangi 10. Robnya tadi ada apa yang terakhir 10. Itu dari sisi tatanan lafaz, tatanan maknanya menjelaskan angka 10 juga, yaitu 10 Dzulhijjah. Maka betapa luar biasanya surat ini, meskipun pendek, tapi tidak bisa ditiru, tidak bisa dijiplak oleh manusia. Bukan berarti tidak ada yang menjiplak. Zaman Kanjeng Nabi pun wonten sing berusaha untuk menjiplak Al-Quran. Di antaranya yang terkenal adalah nama Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah aku yang bisa. Terima bisa. Oke, coba. Iso. Inna a'tainakal jawahir fasalli li rabbika wajahir inna mubghidaka lakafir. Ini karangannya Musailamah. Apa bisa dibuat 10 gitu? Iso. Mau mirip-mirip toh. Oh, saya juga punya surat yang lain. Apa itu? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhanbun tawil, wa hurtumun wabil, wa ma dhaka bi khalqir rahmani bi qalil. Ini ayat karangan, surat karangannya Musailamah si tukang bohong Al-Kadzdzab. Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu dhanbun tawil, gajah adalah binatang yang memiliki buntut yang panjang. Wa hurtumun wabil, belalai yang mantap. Wa ma dzaka bi khalqir rahman bi qalil, dan bukan makhluk yang
Itu kalau diterjemah ke anak TK, gajah adalah binatang yang besar. Yo itu ayat-ayat TK. Mau koyo-koyo api diru tapi maknane kalau arti bebas gitu. Ya kayak begitu. Maka kita harus yakin Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang masih original. Kenapa? Karena Al-Quran memiliki garansi. Beda dengan kitab suci lainnya, aslinya dari Allah, tapi karena gak ada garansi, ya sudah, maka banyak ditambah-tambahkan bahkan dipalsukan karena gak ada garansi. Kalau Al-Quran ada garansinya, kok bisa? Iya, ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Semisal ayat ini tidak ditemukan di Taurat, tidak ada di kitab Injil, kitab yang lainnya di Zabur, nggak ada. Sehingga kitab Taurat, Injil, Zabur sekarang sudah punah, nggak ada yang asli. Yang asli seperti Al-Quran, turun bahasa Arab ya bahasa Arab. Sekarang coba kitab Injil, Bible, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, ya kan? Jadi berarti kan sudah gak asli, bukan bahasa aslinya, bahasa Ibrani misalnya. Sudah gak aslinya, sudah diubah. Tapi Al-Quran dulu turunnya bahasa Arab, ya sampai sekarang itu pakai bahasa Arab. Maka Al-Quran tatkala ditulis pakai jedrik itu bukan Al-Quran. Al-Quran diterjemah, maka bukan Al-Quran, maka hukumnya sudah tidak sama, bukan kitab suci. Maka memegangnya pun tidak perlu wudu kalau terjemah. Kalau tulisan jedrik beda dengan yang asli, karena itu bukan asli. Kan asli dia pakai tulisan Arab, pakai bahasa Arab, Quran dan Arabian, Quran berbahasa Arab. Maka pada nuzul Quran ini mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran betul-betul adalah kalam Allah, adalah firman Allah yang berisi surat-surat, dan itu surat-surat cinta kepada hambanya, sehingga yang membaca, yang menerima, berarti itu orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dicintai tidak mungkin dicelakai. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai, yang tidak mungkin dicelakai oleh Allah, apakah itu di dunia, bahkan nanti sampai di alam akhirat, diberikan keselamatan zahiran wa batinan fid din wal dunya wal akhirah. Mudah-mudahan puasa kita, Quran kita, waqiah kita memberikan syafaat nanti di hari kiamat, tatkala semua makhluk tergelincir akhirnya bergulung-gulung jatuh ke neraka, kita diselamatkan oleh waqiah kita diselamatkan oleh puasa kita, diselamatkan oleh Al-Quran kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan orang tua kita juga demikian, mereka mendapatkan ampunan dari Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan berkah kita banyak membaca waqiah, dan itu merupakan surat Al-Quran. Mudah-mudahan orang tua kita diangkat derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Iku mawalikan saged ngaturaken pabilang salam pada kula nyuwun agung pamunten dan Allah ya ajmain wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.